Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channel aku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran. Udah sekitar 3 mingguan aku nggak bikin konten. Dan di konten kali ini tentunya aku akan ngelanjutin dari part 1 kemarin, Minimalism 101. Sekarang kita udah tahu apa itu minimalism, kenapa, manfaatnya, miskonsepsinya, dan lain-lain. Tipe-tipenya juga kemarin aku sempat mention juga. Kalau teman-teman belum nonton, boleh nonton, aku taruh di sini ya. Nah, sekarang aku akan share tentang decluttering. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal minimalism, udah pasti yang ada di kepala kita adalah decluttering. Udah pasti berhubungan dengan decluttering. Nah, di sini aku ingin menjelaskan ke teman-teman semuanya apa sih decluttering itu, terus metode-metodenya tuh kayak gimana aja sih. Dan by the way, kalau dari aku sendiri, decluttering itu sesuatu yang apa ya, yang aku regularly lakukan gitu. Jadi bukan cuma sekali aja aku lakukan terus abis gitu nggak ngelakuin lagi, tapi sesuatu yang aku lakukan regularly. Waktunya berapa lama itu nggak selalu sama. When I feel like aku harus decluttering, biasanya itu symptoms yang aku rasakan kayak udah mulai ngerasa apa ya, mulai ngerasa gampang berantakan gitu, atau ngerasa ada barang-barang yang nggak aku sentuh selama 3 atau 6 bulan ke belakang, yang nggak aku pakai gitu. Atau kalau aku punya anak kecil ya, Alana sekarang 2 tahun dan pergerakannya kan cepet banget, itu aku selalu lakukan regular decluttering untuk mainannya dia, untuk baju-bajunya dia ya, karena simply udah nggak kepakai dan udah nggak cukup gitu. Ada beberapa yang rusak juga karena namanya barang udah pasti nggak apa ya, nggak selama lamanya gitu, ada umurnya. Apalagi barang-barangnya Alana banyak juga yang pre-love, jadi bukan baru dari awal banget, tapi udah diturunin, udah dipakai sama mungkin beberapa anak dari keluargaku gitu ya. Jadi ya memang harus selalu dipilah-pilah, begitupun juga bajuku dan juga baju damar. Tapi kita nggak ngomongin baju aja ya, kita ngomongin segala macam yang ada di sekeliling kita. Nah, kita mulai dari basic stuff dulu. Apa sih sebenarnya declutter itu? Kita mulai dari clutternya terlebih dahulu. Maaf ya teman-teman ya, di atas itu kita lagi bangun lantai 2, jadi akan ada suara-suara dan akan selalu seperti ini sih. Jadi kapan lagi aku bikin video ini lumayan agak dieman, mungkin sekali-sekali aja diketok-ketok, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu ya. Sebelum masuk ke decluttering, aku mungkin ngasih apa ya, semacam artinya dulu dari kata dasarnya declutter. Itu adalah clutter. Clutter itu apa sih? Clutter itu adalah kacau, kusut, berantakan, tempat yang gak rapih lah, kayak gitu. Nah, menurut Carrie Thomas dari TEDx, itu ada 5 macam tipe clutter. Yang pertama itu adalah physical clutter, yang kedua adalah mental clutter, yang ketiga adalah digital clutter, yang keempat adalah emotional clutter, dan yang kelima adalah spiritual clutter. Kita runut satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah physical clutter. Physical clutter itu tentunya barang yang terlihat, barang yang ada di sekitar kita. Nah, biasanya clutter ini adalah barang-barang yang udah gak kepakai, barang-barang yang expired, barang-barang yang bukan punya kita, barang-barang yang udah rusak, barang-barang yang nganggur, pokoknya udah gak kepakai atau udah tua banget, udah usang, udah gak, sama sekali udah gak pernah digunakan manfaatnya. Nah, yang kedua adalah mental clutter. Mental clutter ini adalah pikiran-pikiran dari masa lalu dan tentang masa depan. Pokoknya kita nggak living in the present. Kita mikirin di kepala kita sesuatu yang nggak pasti, sesuatu yang nggak ada di saat ini. Biasanya sangat berpengaruh kalau misalnya kita mengkonsumsi berita-berita gitu ya, membaca headline yang mungkin kurang
baik didengar gitu ya, berita-berita atau cerita-cerita, artikel-artikel yang ada di TV atau YouTube atau dimanapun kita lihat, itu biasanya berpengaruh juga ke dalam mental kita tanpa harus kita sadari. Tetapi nggak cuma itu aja, mental clutter tuh juga termasuk fears atau ketakutan-ketakutan, bahkan to-do list yang mungkin kita nggak tulis ya, yang nyangkut gitu di kepala kita. Nanti aku harus ngelakuin ini. Oh iya, tadi belum gini ya gitu. That's a mental clutter. Nah, yang ketiga itu adalah digital clutter. Digital clutter itu mengenai barang-barang devices yang ada di sekitar kita, dari barang fisiknya, namun juga lebih mengarah ke apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi gampangannya tuh contoh handphone kita, image-nya yang tiba-tiba udah ada 3.000 atau 5.000 fotos yang kita juga nggak pernah go back to, nggak tahu juga isinya apa aja. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba memory storage full, aduh itu nightmare banget sih biasanya kalau aku. Nah itu salah satu hal yang mungkin jadi clutter, jadi kekacauan tersendiri karena kita tidak memaintainnya dengan baik. Foto-foto ini sih menurutku salah satu hal yang jadi masalah, at least buat aku ya, karena aku suka banget foto, suka ngambil videos gitu. Dan kalau nggak benar-benar di-maintain dan di-organize, maka clutter itu nyata adanya. Handphoneku tuh rasanya tuh nggak enak banget karena isinya adalah barang-barang yang nggak aku perluin gitu ya, yang aku sebenarnya sekali foto terus aku bisa langsung hapus, atau foto-foto yang misalnya aku ambil 10 foto tapi yang dipakai atau yang bagus, yang berarti itu cuma 1 atau 2 foto atau 3 foto gitu. Belum lagi kalau misalnya ngambil video kayak gini, YouTube videos, itu kan perlu dimasukkan ke storage, ke HD sih, pakai external hard disk aku. Nah itu gimana caranya juga supaya apa yang ada di dalam situ betul-betul yang dibutuhkan gitu. Apalagi kan kalau hal-hal kayak gini tuh kita jarang look back tuh ya, dan kayak nggak dipakai gitu. Jadi pintar-pintarnya kita gimana untuk ngatur agar tidak terjadi clutter di dalam digital kita yang tanpa kita sadari juga itu akan membawa dan berpengaruh ke mental kita sih sebenarnya. Tapi ini nggak hanya foto-foto ya, tapi musik, terus mungkin subscriptions kita ke ya apapun lah yang kita subscribe gitu ya, dan banyak hal lainnya. Nah yang keempat adalah emotional clutter. Emotional clutter itu adalah negative patterns atau kepercayaan yang kita percayai yang membawa negative impact ke dalam diri kita. Kalau menurut aku pribadi ya, ini suka berpengaruh dari inner child sih biasanya. Mungkin healing yang belum tuntas, ya healing sebenarnya perjalanan terus menerus dan nggak akan pernah tuntas sih sebetulnya. Tapi inner child, apa yang ada di dalam kepala kita gitu. Misalnya kayak waktu kecil aku suka dibilang hitam, suka dibilang pendek, terus apa yang nggak cantik kayak gitu, atau dari orang tuaku misalnya selalu mempertanyakan kenapa kok aku nggak bisa sepintar kakak aku gitu. Itu sesuatu yang mungkin buat mereka biasa aja untuk motivasi aku gitu, tapi buat aku juga orangnya lumayan emosional, lumayan pakai feeling gitu. Jadi ya membekas gitu, walaupun sekarang udah in a healing mode sih sebenarnya, udah nggak udah nggak kepikiran kayak gitu, karena ya belajar untuk declutter hal-hal tersebut. Tapi saat itu masih ada, rasanya tuh aku jadi orang yang nggak cukup gitu, I'm not enough, dan selalu ngerasa kurang, ngerasa nggak pede karena dulunya suka dibanding-bandingin gitu. Misalnya itu contoh aja sih. Nah yang kelima itu adalah spiritual clutter. Ya, ini meliputi kayak hal-hal yang berhubungan dengan kedamaian kita. Jadi forgiveness, mungkin clutternya adalah dendam, kita punya dendam sama seseorang, terus ngerasa punya kekurangan, itu tadi berhubungan dengan emosional juga, ngerasa punya kekurangan yang terus menerus yang membuat hati kita, diri kita itu nggak damai gitu. Atau pertanyaan terus menerus mengenai ketuhanan gitu misalnya ya, karena
Tentang ketuhanan itu nggak selalu bisa dijelaskan ya. It's in here, kepercayaan dan kecintaan kita yang membuat kita melakukan perjalanan spiritual dan menjalankan dan mempunyai kedamaian spiritual gitu. Keep questioning, tapi aku juga nggak mau bilang, aku takut nanti dibilang ya kan. Kita juga perlu bertanya, kita perlu kritis untuk jadi orang, untuk lebih mencintai apa yang kita lakukan, karena kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Tapi kalau soal ketuhanan, aku percaya dan aku ingat seorang ulama itu bilang bahwa itu tadi, at some point kita tidak bisa mempertanyakan itu gitu. Yang kita harus lakukan adalah percaya gitu. Kalau Abi Quraisy Shihab, Abi kayak akrab ya. Kalau Ustadz Quraisy Shihab itu analoginya adalah seseorang yang bilang bahwa di dalam sakunya tuh ada uang 20.000. Ya kamu tinggal memilih kamu percaya atau enggak gitu. Bisa jadi enggak ada, bisa jadi memang ada. Maksudnya kamu tidak harus melihat si uang itu untuk percaya gitu sih. It's just one of those things. Ini aku agak rambling ngomongnya. Oh ya, by the way, soal aku ngomong, aku tuh memang mood-mutan ya, tergantung juga situasi dan kondisi di saat itu. Biasanya kalau aku lebih tenang, itu aku ngomongnya akan lebih pelan, justru. Nah kalau ini sekarang aku tuh ngerasa lagi agak dikejar sama waktu. Karena bentar lagi aku harus jemput Lana dan tadi masih ngerjain domestic works, harus macam-macam lah tadi. Jadi kayak malah aku ngomongnya tuh cepet dan ngos-ngosan. Jadi teman-teman yang ngelihat aku harap kalian bisa menerima aku apa adanya ya. Kalau misalnya pas aku lagi ngomongnya pelan, pas aku lagi sambil mikir gitu ya, bisa dicepetin 1,5 sampai 2 kali speed. Kemarin ada juga yang bilang ini perfect sih kalau dicepetin 1,5 speed. Tapi mungkin video kali ini nggak perlu. Aku nggak tahu juga preferensi kalian kayak gimana. Oke, so today kita akan belajar dan membahas mostly tentang physical clutter. Karena aku yakin rembetannya tuh kemana-mana nih. Kalau misalnya contohnya nih kita punya ya rumah yang berantakan karena barang-barangnya kita nggak pernah di-clutter, kita nggak pernah cek lagi atau evaluasi lagi apakah kita gunakan atau enggak, apakah ada yang rusak, apakah ada yang expire kayak gitu. Lama-lama kan dia akan numpuk terus kan, dan penumpukan itu tuh membuat, menurut aku ya, at least sama aku itu terjadi adalah memberi efek buruk sama mental state aku gitu. Jadi gampang ke-trigger gitu karena tidak mendapat kenyamanan dari sekitar gitu, dari rumah tempat aku tinggal. Tadi kan clutter, sekarang kan declutter, berarti gimana kita mengurangi atau menghilangkan kekusutan dan kekacauan dari apa yang ada. Nah ini kita ngomongin physical, jadi barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah tapi aku juga mau ingetin sih ke teman-teman sekalian bahwa decluttering itu adalah tools ya, adalah salah satu cara untuk merefleksikan diri gitu, untuk bermuhasabah, untuk melihat where do we stand. Karena yang namanya mau mengubah gaya hidup, apalagi ini kita ngomongin soal minimalism gitu ya, kita perlu tahu di mana saat ini tuh kita tuh lagi berada, supaya kita tahu apa-apa aja yang harus dibenerin, apa aja yang harus dikurangin atau mungkin ditambah kayak gitu. Jadi buat aku decluttering itu adalah sarana untuk berefleksi. Kita ngomongin contoh baju atau lemari. Saat declutter lemari, misalnya ini aku baru mulai melakukan gaya hidup minimalis gitu ya, mau mulai mengurangi dan melihat di mana saat ini aku berada. Di mana saat ini aku berada itu sebetulnya kalau dari contoh baju itu style apa sih yang kita punya, terus dari yang kita lihat baju-baju mana aja sih yang kita selalu pakai, yang paling sering kita pakai, terus baju mana sih yang udah kita nggak pernah pakai. Nah dari situ kita jadi bisa tahu style kita tuh sebenarnya kayak gimana gitu, dan kita jadi bisa tahu oh ternyata punya baju segini aja nih yang aku paling sering pakai
itu cukup ya gitu. Jadi kita berefleksi, kemudian berefleksi juga apakah aku sudah cukup menggunakan baju-baju aku, ataukah aku perlu sering rotasi gitu ya, untuk kita lebih baik di kemudian hari, untuk kita tahu cukupnya kita tuh seberapa sih gitu. Sebenarnya poin declutter tuh itu sih, kita berefleksi dan kita jadi menemukan cukupnya kita itu seberapa. Aku punya advice juga sih buat kalian. Banyak teman-teman yang pengen instan gitu ya. Decluttering it's a process ya, it's a journey juga. Jadi jangan keburu-buru. Jangan kayak aku besok mau jadi orang yang minimalis, jadi hari ini aku declutter semuanya, 80% 90% dari barangku aku donasikan, aku buang atau apapun lah itu. Jangan kayak gitu, karena apa-apa yang namanya instan itu tuh kayak akan sulit di kemudian hari gitu. Kadang karena kita punya extreme mindset kayak gitu, jadinya malah sia-sia, jadinya malah di kemudian hari ternyata kita perlu gitu, ternyata kita masih pakai itu, ternyata kita cari gitu. Jadi take it slow, jangan terlalu pelan tapi juga jangan terlalu cepat gitu, santai aja, dilihat aja, take your time gitu ya, karena mengenal diri sendiri itu kan juga butuh waktu ya, butuh proses. Dan let us see this decluttering tuh as a part of kita get to know ourselves. Oke, sekarang masuk ke tips-tips yang hal-hal yang mudah untuk declutter, yang kita bisa mulai declutter tuh dari sini gitu. Yang pertama adalah benda duplikat, benda-benda yang double, triple. Mungkin beberapa barang perlu memang lebih dari satu gitu, tapi banyak barang yang kita nggak perlu sih. Jadi benda-benda duplikat itu bisa dikurangin banget. Terus yang kedua adalah majalah-majalah atau koran-koran lama yang kita udah juga sama sekali nggak pernah baca. Terus yang ketiga adalah pakaian yang udah nggak lengkap gitu, misalnya kayak kaos kaki yang cuma sepasang, sarung tangan gitu ya, hal kayak gitu deh yang udah nggak lengkap, yang udah ya kalau udah kayak gitu kan kita nggak pakai kan. Terus selanjutnya adalah baju-baju yang udah nggak layak atau baju-baju yang udah tua banget umurnya, yang kita emang udah nggak pernah pakai lagi. Kemudian selanjutnya adalah bonbon atau brosur atau barang-barang apa ya yang dikasih sama orang, kayak kartu nama gitu ya. Kartu nama sekarang bisa di foto aja jadi digital, kita masukin ke folder kita khusus untuk kartu nama misalnya gitu. Banyak hal-hal dari ini yang sebenarnya kita ya nggak pakai aja gitu, yang numpuk aja gitu. Nah ini bisa banget untuk declutter. Terus selanjutnya adalah barang-barang yang expire, entah itu skincare, makeup, ataupun obat-obatan. Nah ini obat-obatan tuh paling sering sih kita nyetok untuk kalau kita sakit tapi ternyata udah keburu expire misalnya. Ini hal-hal yang kita bisa mulai untuk lakukan gitu. Nah terus soal metode-metode dari decluttering itu juga ada macam-macam banget yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau aku dulu di awal banget, karena aku taunya cuma itu, maka aku menggunakan KonMari method, which is tuh kayak semuanya dikeluarin, tapi per kategori ya. Jadi per kategori dulu semuanya dikeluarin, entah itu dari ruangan yang berbeda-beda, asal satu kategori itu dikeluarin. Kemudian tanya ke dirimu sendiri, does this sparks joy gitu. Jadi pakai kata-kata sparks joy sih sebenarnya, highlightnya itu sih kalau KonMari. Nah oke, jadi yang pertama aku mulai dari KonMari method itu. Aku sambil baca ya, ini aku ngelihat referensi dari blogger Break the Twitch, yang sebelumnya juga aku udah pernah dengar ini metode-metode ini, cuma nyari satu yang sudah digabungin gitu. Nah kalau KonMari itu core principle-nya itu bukan untuk mengambil keputusan what to get rid of, tapi what to keep gitu, dan declutter the rest. Jadi kayak aku tadi bilang, per kategori yang udah ditentuin, terus dari satu kategori itu kita keluarin semua, terus kita pilih, kita pegangin satu persatu, kita rasakan, bahkan kalau bisa kita pakai. But I didn't do that karena itu akan lama banget. Dan tanya ke diri sendiri, does this spark joy? Nah, buat aku challenge-nya adalah does this sparks joy question sih, karena jawabannya either semuanya sparks joy
Atau jadinya ya yang sparks joy itu most of the things gitu, apalagi kalau kita tipe-tipe orang yang suka menggunakan menggunakan feeling gitu, ada rasa sayangnya, kadang-kadang tuh tergabung agak bias jadi satu gitu, mana yang kita emang sparks joy atau karena kita sayang, karena ada memorinya di situ misalnya kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah the minimalist game. Nah, minimalist game itu yang temuin Ryan dan Joshua dari The Minimalist. Basically, kita mulai dari 1 month calendar dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 itu kita declutter 1 barang, tanggal 2 kita declutter 2 barang, tanggal 3 kita declutter 3 barang, 4, 5, seterusnya. Dimana by the end of the month di tanggal 31 kita bisa get rid of 496 items, which is tuh banyak banget juga kan. Yang ketiga itu adalah 4 box method. Sebenarnya sebelum aku tahu metode ini, dulu di awal waktu aku declutter gitu ya, pertama kali tahu, terus tahu tentang KonMari itu, ini aku sudah menerapkan sih. Aku pakai 3 box, tapi dulu aku adalah to keep, terus kayak yang masih bingung gitu ya, to hold, terus to donate, to sell, to get rid of, to throw, dan lain-lain gitu. Jadi ada 3 box. Nah, kalau 4 boxes ini itu yang pertama adalah put away, jadi untuk dibuang lah, put away gitu ya, ditaruh gitu. Terus 2 adalah give away, untuk dikasihin. Terus throw away, untuk dibuang yang rusak kayak gitu biasanya. Dan undecided. Similar sih sama yang udah aku lakukan, dan mungkin teman-teman udah tahu dan udah lakukan juga. Plusnya dari 4 box method ini, kita dikasih waktu dan kita bisa take our time untuk memutuskan yang di undecided ini, karena biasanya kan agak sayang tapi udah gak dipakai kayak gitu ya, macem-macem lah biasanya pergulatan batin kita, kenapa kita masih nggak mau untuk get rid of gitu. Nah, itu bisa ditaruh di undecided, and we can take our time untuk tahu what to do with it gitu. Yang keempat adalah one method. One method ini adalah get rid of one thing every single time. One itu bisa one item, bisa one box, bisa one bag per day gitu. Jadi per day itu 1 gitu. Yang kelima adalah packing party. Nah, ini juga dari The Minimalist. Caranya adalah as if kita tuh kayak mau pindahan rumah, atau ini bisa dilakukan saat kita mau pindahan rumah. Mungkin a perfect time gitu, karena kita basically kita pack semuanya yang ada di rumah, terus kita put it away somewhere, dan as the time goes by kita ngeluarin barang-barang yang emang kita perlukan gitu. Selama 3 bulan atau 6 bulan, barang-barang yang kita nggak perlukan, yang masih ada tersimpan di packnya itu, kita bisa get rid of, donate, sell, dan lain-lain. Yang keenam adalah closet hanger method. Ini specifically ditujukan untuk baju, pakaian, dan metode ini diperkenalkan dari Oprah yang waktu itu juga melakukan. Basically yang kita lakukan, satu, kita harus gantung semua baju kita. Terus habis gitu kita mulai dengan hanger yang ngadep ke satu arah semua. Misalnya arahnya ke kanan ya, gimana sih? Misalnya arahnya ke kanan, ke kiri, arahnya ke kiri ya. Misalnya arah ke kiri semua gitu ya. Terus as the time kita pakai baju itu, setelah kita pakai, kita kembalikannya tuh ke dibalik gitu. Jadi kita tahu mana baju yang kita pakai dan mana yang enggak, dan kita bisa get rid of baju yang enggak. Nah, itu beberapa metode yang cukup terkenal dan populer, banyak dilakukan oleh orang-orang juga. Kalian bisa memilih mau pakai yang mana, mau coba yang mana, atau mau coba semua misalnya gitu. But tips from me is to take your time dan tahu bahwa ini proses mengenal diri kita, itu yang paling penting. Jadi enjoy the moment and enjoy the process aja sih gitu. Oh ya, dan another pesan dari aku saat kalian decluttering,
what's important adalah kalian harus tahu kemana kalian akan get rid of those stuff. Jangan dibuang di tempat sampah, please. Jangan dibuang di tempat sampah. With the climate change has worsened, tambah buruk tiap hari. Barang-barang yang kita get rid of itu masih ada value-nya, masih bisa digunakan oleh banyak orang, masih bisa dimanfaatkan, bahkan masih bisa dijual. Kita bisa dapat uang dari situ. Trust me, aku nggak tahu ya aku dapat berapa, tapi saat aku rajin dan ingin menjual, aku lumayan dapat banyak loh, lumayan loh, 1 juta 2 juta gitu ada gitu, jual baju atau barang yang memang aku udah gak pakai di rumah. So atau misal pun barang-barang yang udah rusak atau barang-barangnya kayak elektronik yang udah nggak dipakai gitu ya, cari tempat Dropbox yang memang bisa menerima dan mengolah sampah elektronik misalnya atau sampah tekstil misalnya gitu. Dalam kita berdecluttering, kita juga harus tetap mindful kemana barang-barang yang kita decluttering itu pergi gitu. Kalau bisa dimanfaatkan lagi, kalau memang udah sangat nggak nggak bisa digunakan lagi, udah nggak bisa diapa-apain, udah jelek, udah expire apa segala macam, cari cara semuanya, most of them kita bisa at least minimalisir lah yang kita buang ke TPA. Yang kita buang ke TPA betul-betul yang residu aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak bon gitu ya, yang 100% kertas tuh masih bisa masuk ke sampah kertas. Terus tadi e-waste, terus ada misalnya makeup yang udah expire gitu, lipstick kita bisa gunain jadi sarana gambar, terus tempatnya bisa kita kasih ke bank sampah gitu dan lain-lain. Jadi do it mindfully also. So yes, this is the second video, lumayan panjang tapi mudah-mudahan kalian dapat 1 or 2 dari sini dan mudah-mudahan terinspirasi untuk terus mengedepankan dan mengadopsi gaya hidup yang lebih berkesadaran. Dan one more thing, decluttering itu jangan dijadikan alasan untuk kita keep on buying stuff. Decluttering itu adalah momen kita start untuk kita tahu kebutuhan kita dan untuk membuat keputusan yang lebih baik setiap harinya. Jadi kalau bisa keputusan kita setelah itu lebih bijak, kita mengurangi konsumsi yang berlebihan, kita bijak dalam mengkonsumsi dan yang lebih mindful dalam menjalankan kehidupan in general. So thank you for watching this video. I will see you in the next one. Bye!